Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan kita rahmat dan serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul, walaupun masih dalam keadaan online seperti ini, kita bertemu dalam via virtual. Saya harap kita tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Kemudian, puji syukur karena kita tetap diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara kita kali ini, yakni launching PPI MERS yang diadakan oleh HMP PPI yang merupakan produk pertama dari HMP PPI. Hadirin hadirat yang kami hormati, untuk kelancaran agenda, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pak Anas yang telah menyempatkan diri untuk hadir di acara kita. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ketua HMP yang hadir ataupun yang mewakili. Untuk acara selanjutnya, langsung saja kita persilakan kepada Bapak Anas untuk memberikan sepatah kata dalam hal ini. Kami persilakan dengan hormat. Mana saya ini? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya disuruh ngomong apa ini, Farida? Apa aja, Pak ya? Oh, enggak, saya guyon ini lonceng soalnya. Wah, saya harus ngomong apa ini? Lonceng produk baru dalam konteks politik ini kok saya mikir-mikir ini ketemu apa ya? Mimpi apa saya? Oke. Teman-teman yang saya hormati, ini ada 31 yang hadir di Zoom ini, di acara launching ini. Pesertanya angkatan 19, 20, atau ada yang 21? Halo? Kayaknya masih sampai 20, Pak. Oke, sampai 20 ya. Nggih. Ya. Saya tidak dikasih antaran atau di undangan ke saya tidak mau ngomong mau bicara apa saya ini, tapi ada sambutan. Oke. Saya teringat sama Eric Yuan ini yang pencipta atau CEO Zoom yang kita pakai sekarang ini. Dia pernah bekerja di Webex. Ya, bikin program yang seperti kayak gini. Tapi dia terikat dengan hardware. Kemudian tahun 97 kalau tidak salah itu diakuisisi oleh Cisco, Cisco Webex. Jadi namanya sekarang Cisco Webex. Di antara aplikasi yang lain, Zoom, Google Meet, kemudian Skype itu ada, kalau Anda nyari itu ada namanya Cisco Webex. Pakai X, Webex. Di terakhir, Eric Yuan pernah bekerja di situ. Dan dia pernah nawarkan cita-citanya, ya, cita-citanya ya yang hampir mirip dengan Zoom kayak gini ini di Dewan Redaksi dan dia ditolak. Kemudian cerita ini juga sama dengan pendiri apa namanya WhatsApp, ya, Brian Acton itu dengan satu lagi temannya ini, John Kaum itu, dia juga sebelum dibeli oleh Facebook, gitu ya, dia sempat nawarkan juga aplikasi ini. Tapi posisi saya ini bicara tentang aplikasi, tapi dia ceritanya pas kebetulan tentang aplikasi. Tapi poin yang ingin saya tekankan di sebutan yang serba sedikit ini, mereka punya cita-cita yang luar biasa yang mungkin belum diterima di zaman itu, tapi pada akhirnya sekarang miliaran orang sudah memakai aplikasi WhatsApp dengan Zoom juga pada akhirnya menyalip aplikasi-aplikasi yang lain yang di salah satu tulisan itu Eric Yuan sekarang tidak bisa tidur dengan tenang gara-gara dia tidak menyangka jutaan orang menggunakan aplikasi Zoom untuk rapat online. Dia punya mimpi. Dia punya mimpi dan bahkan pada akhirnya mimpinya jadi kenyataan. Kemudian saya tarik lagi ke salah seorang
yang mendapatkan hadiah Nobel itu. Ya, imajinasi lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Imagination is more than important than knowledge. Ya, ini yang mendapatkan hadiah Nobel ini Albert Einstein. Anda bisa cek itu kalimat mutiara yang dia sebarkan itu. Jadi dia punya imajinasi. Nah, menyambung ini, ya, menyambung yang dilakukan oleh teman-teman Hima ini, ya, ini saya nganggap itu bagian dari imajinasi itu. Mimpi yang pada akhirnya nanti apakah ada yang jadi pengusaha, apakah yang jadi politisi, apakah jadi pemikir, apakah mau ya macam-macam. Tapi mereka punya mimpi. Anda ini punya mimpi. Di antaranya yang sekarang mungkin diwakili teman-teman Hima. Bikin sebuah produk. Ya. Saya juga sempat nyari loh, Farida sebagai MC ini, apa sih bedanya Hampers dengan Parcel itu? Saya nyari. Nah, itu ya Anda bisa baca-baca, Anda mungkin juga lebih paham apa bedanya Hampers dengan Parcel. Tapi yang dipakai di sini adalah Hampers. Sejalan dengan imajinasi itu saya ingin menyampaikan saja sedikit ini di kebutuhan soft skill, ya, ini menurut World Economic Forum tahun 2016 itu ada 10, ya. Ada complex problem solving, ada critical thinking, ada creativity, ada manajemen atau people management, ada coordinating with others, koordinasi dengan yang lain, ada emotional intelligence, ada kemampuan decision making, ya, kemudian membuat keputusan yang tepat, kemudian orientasi pelayanan dan negosiasi. Nah, poin yang mungkin yang bisa diambil di kebutuhan soft skill di masa yang akan datang yang dibayangkan oleh Forum Ekonomi Dunia ini adalah kreativitas, ya, kreativitas. Teman-teman, saya kira punya itu, teman-teman Hima yang dikoordinir oleh Hima dan teman-teman PPI pada umumnya. Harapan saya punya kreativitas, imajinasi. Kalau critical thinking sudah jadi mata kuliah, berpikir kritis. Ada juga manajemen itu ya. Nah, beberapa kita jadikan mata kuliah. Tapi kreativitas ini yang terus harus kita asah dan kita asah. Harapan saya dari launching ini, produk ini, ya, menumbuhkan semangat-semangat soft skill yang lain, kreativitas, koordinasi dengan yang lain, ya, kemudian membuat keputusan yang cepat, kemudian punya kemampuan problem solving, ya, kompleks problem solving. Harapan-harapan saya semoga terakomodir lewat Hima dan lewat kegiatan-kegiatannya, diantaranya yang saat ini, malam ini adalah mentasbihkan diri sebagai orang-orang yang kreatif. Itu harapan saya. Terima kasih, ya. Imajinasi, lagi-lagi imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan. Anda punya mimpi itu lebih penting daripada pengetahuan. Oh ya, yang ada kegiatan itu mungkin yang sudah saya share di angkatan 2020, mungkin yang 2019, mohon maaf agak telat mungkin belum saya share. Itu yang ada acara kegiatan itu ya di antaranya yang salah satu syaratnya adalah apa yang akan Anda lakukan 10 tahun ke depan.
itu bagian dari imajinasi. Nanti akan saya kirimkan ada kegiatan yang untuk kaum muda ya, untuk anak-anak muda ada pelatihan untuk itu. Nah, di antaranya bikin esai tentang apa yang akan Anda lakukan 10 tahun. Kita mulai dari malam ini dengan launching produk yang digawangi oleh teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak karena telah memberikan sedikit sepatah kata. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dari sambutan dari Pak Anas. Kemudian selanjutnya sambutan dari Ketua Hima Prodi PPI, Saudari Mirza Gulam Ahmad, dengan hormat disilakan. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, salawat serta salam ya kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, ini kita hari ini tepat 17 Agustus tahun 2021, 76 tahun kita udah merdeka. Kemudian terima kasih kepada Bapak Kaprodi, Pak Nasarudin, kemudian kepada teman-teman Ketua Hima lainnya yang hadir ataupun yang mewakili Ketua Hima, dan juga kepada seluruh rekan-rekan pemikiran politik Islam, dan juga beberapa mungkin ada mahasiswa baru yang hadir pada malam ini, gitu kan. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan tentang PPI Merge ini. Terutama latar belakang ya, gitu kan. Kalian pasti akan bertanya-tanya gitu kan, apa sih PPI Merge ini gitu kan. Jadi awalnya ini bermula di suatu hari saya makan siang dengan Mas Yusan. Jadi saya makan siang dengan Mas Yusan waktu itu. Bisa nggak sih himpunan mahasiswa atau organisasi yang ada di kampus itu finansialnya hidup sendiri tanpa harus menggantungkan DPP atau dana pembangunan pendidikan dari fakultas atau dari kampus, gitu kan. Intinya gimana bisa nggak sih kita ini ngasilin duit sendiri gitu loh. Nah, Mas Isan ngomong gitu, bisa gitu ya, tapi saya jawab prospeknya itu rata-rata yang dilakukan oleh teman-teman Hima di waktu itu prospeknya nggak jelas, dalam artian sembarang-sembarang dijual, sponsor apapun yang masuk diterima, usaha-usaha dilakukan demi uangnya masuk. Tapi ini menurut saya ini cara-cara ini adalah cara-cara kuno gitu kan. Kalau cuma sekedar uangnya masuk itu ya semua bisa sama gitu. Yang saya maksud di sini adalah prospek gitu kan, kedepannya ini gimana gitu kan, sebuah organisasi kampus dapat menghasilkan keuangan sendiri tanpa harus bergantung ke dana pembangunan pendidikan. Karena ada beberapa organisasi di kampus itu yang memang sudah berjalan sistem kewirausahaan gitu kan, seperti jualan makanan atau souvenir dan lain-lain. Tapi saya melihat gitu kan, mereka nggak punya prospek yang jelas gitu kan, dalam artian dari masa transisi kemudian pengembangan, dan itu nggak ada, itu cuma sekedar musiman aja, mereka butuh duit baru mereka nyari gitu kan. Nah, kemudian jadi intinya saya tuh pinginnya organisasi kampus, terutama saya coba dulu ya di PPI ini sebagai organisasi yang saya pimpin, itu kita harus bisa menghasilkan uang sendiri tanpa harus bergantung ke dana pembangunan pendidikan dari fakultas atau dari kampus, gitu kan. Caranya dengan mengembangkan PPI merchandise, gitu kan. Nah, ini dalam kita pengembangannya nanti ke depannya pasti ada dua tantangan. Yang pertama tantangan internal, yang kedua eksternal. Yang internal terutama misal transisi ya. Karena saya nggak akan memimpin organisasi ini selamanya sampai saya meninggal. Pasti ada penerus-penerus saya tahun-tahun ke depannya. Bagaimana saya mewariskan PPI Merge ini kepada generasi penerus saya, itu menjadi tantangan saya pribadi nanti. Entah itu dengan membuat sistem dan lain-lain. Dan juga gimana caranya PPI Merge ini juga bisa hidup dalam jangka yang panjang. Jangan sampai 3-5 tahun, kemudian 10 tahun. Gitu kan. Biar bisa menjadi salah satu sumber finansial PPI yang bisa, ini adalah sumber finansial utama kita gitu. Jadi kita nggak usah terlalu mengharapkan dari DPP gitu kan. Karena yang saya takutkan beberapa tahun ke depan sistem akan berubah, di mana mungkin DPP akan mengalami penyesuaian dan lain-lain, sistemnya semakin ribet dan lain-lain, itu akan membuat finansial organisasi akan terganggu. Jadi saya inginnya PPI Merge ini jadi sumber keuangan pertama lah, ibaratnya pertama bahkan kalau bisa gitu kan. Tapi ini baru umur jagungnya, saya juga sadar baru ke awal. Kemudian yang kedua tantangan eksternalnya itu kita harus bisa mengembangkan ke platform yang lebih besar gitu kan. Kita mungkin akan terjun ke marketplace kayak Shopee atau Tokopedia dan lain-lain.
Juga kita akan bekerja sama dengan, kalau mau dengan ketua Hima lain, kita mau bekerjasama bikin kolaborasi, bikin produk atau gimana yang saling-saling membutuhkan, itu bisa, atau dengan marketplace lain misalkan, itu bisa. Tapi dengan cara-cara yang resmi ya, kirim proposal dan sebagainya gitu. Dengan cara-cara yang bisnis lah, proper lah gitu. Jangan apa cuma mulut ke mulut atau apa, itu cara-cara yang kuno itu tolong ditinggalkan seperti itu. Nah, intinya atau penutup dari pembukaan saya kali ini adalah mengajak kepada semua ketua HMK atau organisasi yang hadir, ini harus memiliki kalau bisa ya sumber finansial organisasinya itu yang lain, jangan gantungin dari DPP gitu kan. Bisa jual merchandise atau bikin usaha-usaha apa atau buka kelas-kelas kajian yang berbayar dan lain, itu sebenarnya bisa dilakukan gitu kan. Intinya jangan sampai organisasi kita tuh bergantung kepada DPP gitu kan. Ini adalah sebuah solusi, juga sebuah alternatif gitu kan, gimana kita cara dapetin finansial yang sehat gitu kan, tanpa harus bergantung kepada DPP. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir, Ketua HMP, kemudian Kaprodi, dan teman-teman lainnya. Terima kasih. Kemudian nanti yang acara launching akan dipimpin oleh Mas Susan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Saudara Mirza Gulam Ahmad. Jadi itu sepenggal latar belakang dari adanya atau inspirasi dari adanya PPI MERS ini. Nah, langsung saja kita masuk ke acara inti, yakni launching PPI MERS atau produk pertama dari HMP PPI yang akan dipandu oleh Saudara Yusan atau Agung Susanto. Dalam hal ini dengan hormat disilakan. Untuk PowerPoint-nya sudah bisa ditampilkan ya? Iya, sudah kelihatan. Oke, terima kasih MC Mbak Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan yang sehat dan juga dalam keadaan yang baik. Yang terhormat Bapak Anas Wahrudin dan Mas Mirza dan juga teman-teman pengurus lainnya, ketua-ketua HMP. Pertama, alhamdulillah wa syukurillah, karena dengan berkat Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul secara virtual untuk melaunchingkan PPI merchandise ini meskipun dengan keadaan virtual. Salam serta salam juga tetap semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang selanjutnya di sini saya Agung Susanto sebagai koordinator PPI MERS dan juga Divisi Entrepreneurship HMP PPI berterima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Mirza Gulam, Bapak Anas dan juga teman-teman dan rekan-rekan pengurus yang turut mensupport kami untuk memulai dan juga menjalankan usaha baru, yakni PPI MERS. Oke. Jadi ini adalah penampakan atau logo dari PPI MERS.
Mohon maaf karena ada sedikit kendala dari laptopnya yang agak nge-lag ya. Jadi mohon ditunggu. Oke. Nah, langsung saja kita perkenalan tentang apa sih itu PPI Merge. Nah, kenalan dulu yuk. Jadi PPI Merchandise, PPI Merge itu adalah official brand merchandise yang dikeluarkan oleh HMP PPI Insight. Di mana di sini kita mengeluarkan berbagai macam merchandise dan juga souvenir serta pernak-pernik yang berhubungan dengan PPI. Nah, dengan produk-produk yang eksklusif dan juga limited edition, akan menyempurnakan jiwa kalian ini sebagai seorang akademisi dan juga seorang akademis politik Islam. Nah, tujuan dari PPI Merchandise ini adalah yang pertama, ini adalah menarik perhatian dan juga membangun awareness. Jadi, tujuan kita yang pertama ini adalah membangun awareness, membangun kesadaran masyarakat atau halayak luas bahwa ada program studi yang namanya PPI. Nah, kemudian menjadi backup finansial HMP PPI yang sifatnya non-DPP, seperti yang dikatakan Mas Mirza tadi, kita mencoba untuk mandiri. Kemudian kita di PPI Merge ini kita menonjolkan salah satu keistimewaan dari produk kami, kemudian memenangkan persaingan dalam menarik perhatian konsumen dan kemudian merangsang minat konsumen untuk membaca secara keseluruhan pesan-pesan yang ada di dalam merchandise tersebut. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari merchandise itu? Nah, sebenarnya ada banyak ya fungsi dari merchandise dalam suatu perusahaan ataupun sebuah organisasi ya. Yang pertama, ini sebagai branding HMP PPI, di mana merchandise itu dapat menggambarkan dan juga memberikan identitas yang khas dan juga berbeda. Misalkan contoh ya, seperti tote bag, kemudian tumbler, pin, masker, dan lain-lain, itu disertai promosi-promosi, kemudian moto-moto kita yang disablon dengan atribut-atribut PPI. Nah, apabila pelanggan itu sudah meletakkannya di meja atau mereka sudah menggunakannya secara sehari-hari, maka orang tersebut akan mengingatkan kepada HMP PPI. Mereka akan selalu ingat dengan HMP PPI yang sebelumnya telah dimiliki atau sebelumnya mereka ini telah bergabung. Jadi membangun semangat, membangun awareness mereka, dan selain anggota PPI sendiri juga membangun awareness dari masyarakat atau halayak luas mengenai PPI. Nah, agar merchandise ini lebih menarik, selain menampilkan desain yang eksklusif dan juga logonya, maka moto-moto dan juga jargon dari HMP PPI itu juga perlu ditulis dalam merchandise ini, supaya konsumen itu selalu ingat gitu dengan HMP PPI. Nah, selanjutnya adalah sebagai media pembeda dengan sebagai media pembeda dengan organisasi lain, yang artinya agar dapat meningkatkan branding itu tadi, branding dari HMP itu sendiri. Karena organisasi ini berusaha untuk membuat main brand atau memasukkan brand itu di dalam hati para konsumen gitu, di dalam hati para anggota PPI dan juga halayak luas gitu. Nah, melalui merchandise yang mereka punya gitu. Nah, biasanya merchandise ini itu bisa berupa souvenir, promosi yang bisa saja diberikan secara gratis maupun secara jadi organisasi yang jeli itu mereka pasti akan memaksimalkan potensi yang tersembunyi dari suatu barang itu untuk memasukkan pesan-pesan promosi, pesan-pesan branding yang ada kepada
hati para konsumen. Nah, disinilah kemudian dicetuskannya sebuah merchandise dibandingkan dengan promosi menggunakan media-media konvensional yang sebelumnya telah kita lakukan. Jadi di sini kita akan memperbarui cara kita untuk mempromosikan PPI kita, prodi kita dengan promosi yang menggunakan media-media yang terbaru, seperti salah satunya adalah merchandise ini. Nah, dengan ini oleh karena itu oleh karena itu atas izin Allah Subhanahu wa taala dan juga teman-teman semua yang menjadi support system kita launchingkan PPI merch kita, PPI merchandise pemikiran politik Islam merchandise pada tanggal 14 Agustus 2021. Telah dinyalakan, dibuka, dan dilaunchingkan. Tepuk tangan yang meriah untuk PPI merchandise. Oke. Jadi secara resmi PPI merchandise ini telah dibuka ya teman-teman. Jadi nanti bisa dikepoin PPI merchandise itu yang kayak gimana sih. Nah, di sini saya akan spill sedikit ya tentang PPI merchandise ini. Apa sih gitu yang dijual di PPI merchandise ini? Nah, pastinya sangat menarik sekali bagi teman-teman semua. Nah, yang pertama, ini di batch pertama kita akan mengeluarkan salah satu merchandise dengan kemasan yang menarik. Dikemas dengan menarik dan juga eksklusif. Di mana di batch pertama ini kita sebenarnya ada dua paket. Yang pertama ada paket eksklusif series dan juga ada basic kit. Nah, di beberapa paket ini itu kita mengusung kesehatan, tema kesehatan ya, karena berhubung kita dalam situasi pandemi, dalam situasi darurat COVID-19, maka dari itu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari konsumen. Kita berusaha untuk memberikan solusi kepada konsumen apa yang sebenarnya mereka butuhkan untuk saat ini. Nah, oleh karena itu, kita mengeluarkan official merchandise yang pertama berupa masker, ya, masker custom, masker kain, kemudian ada hand sanitizer, kemudian ada kalian juga mendapatkan pin PPI Winsa, dan juga untuk paket eksklusif series ini adalah kalian mendapatkan satu buah tote bag yang limited edition, teman-teman. Jadi mungkin hanya di beberapa batch doang kalian bisa menemukan tote bag sebagus ini. Sudah dikemas dengan kemasan yang eksklusif dan juga hampers ya. Dan juga kalian juga dapat membuka. Nah, ini ada beberapa pilihan desain yang bisa kalian pilih untuk yang paket eksklusif series tadi. Jadi ada yang desainnya simple, kita mengusung tema yang simple tapi elegan gitu guys. Nah, ini ada 6 desain untuk sementara ini. Jadi nanti kalian bisa pilih deh sesuka kalian. Nah, yang selanjutnya, yang kedua ini ada paket yang ekonomis ya, yang affordable bagi semua kalangan mahasiswa atau kalangan teman-teman ya. Nah, ini ada basic kit ya untuk healthy kit. Yang pertama kalian akan dapat masker custom, dan yang kedua kalian akan mendapatkan pin, dan yang ketiga kalian akan mendapatkan hand sanitizer, kemudian aesthetic hampers, kemudian kalian juga dapat thank you card. Wah,
Benar-benar dengan harga yang affordable banget, cuma 50.000 kalian udah mendapatkan sebanyak ini ya. Nah, khusus untuk pembelian batch pertama, aku punya kabar gembira buat kalian semua yang join di Zoom meeting kali ini, karena kalian bisa mendapatkan 2 bonus gratis sekaligus, yakni yang pertama kalian mendapatkan masker KF9 yang 4 ply filter, kemudian kalian akan juga mendapatkan suplemen berupa vitamin C. Nah, ini komplit banget sebagai healthy kit ya, karena di zaman sekarang ini, di masa sekarang ini kita disuruh untuk menggunakan masker secara double ya. Jadi ada masker medis kemudian dilapisi dengan masker kain yang tentunya dengan logo eksklusif PPI merchandise gitu ya. Oke, jadi kalian akan dari 2 paket tersebut kalian akan mendapatkan gratis guys. Gratis masker KF94 yang 4 ply itu, yang masker-masker kekinian guys. Nah, kemudian kalian juga akan mendapatkan vitamin C yang 500 mg. Ini secara cuma-cuma khusus untuk pembelian di batch pertama. Nah, batch pertama ini sampai kapan? Kita open pre-order itu sampai 2 minggu dari launching sekarang. Ya. Jadi nanti kita juga akan infokan lebih lanjut. Setiap 2 minggu sekali kita akan mengingatkan kalian bahwa PPI Merchandise ini akan menemani kalian ya. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pemesanan nanti. Kita akan broadcast di grup-grup, kemudian kita akan melakukan promosi ya ke teman-teman. Jadi nanti kita door to door, secara door to door. Dan ini pre-order selama 2 minggu aja guys untuk batch pertama. Nah, untuk batch yang selanjutnya itu kita mungkin tidak akan mengeluarkan paket eksklusif ini lagi gitu. Mungkin kita akan mengeluarkan tumbler atau apa gitu. Atau kaos dan juga mungkin baju-baju dinas atau PDF gitu. Mungkin bisa kita adakan gitu. Tentunya dengan desain yang eksklusif. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua. Jangan lupa dibeli ya. Kalau kalian merasa anak PPI, maka belilah ini ya teman-teman. Karena kalian selain membantu untuk membranding PPI, kalian juga kalian juga membantu mendongkrak finansial HMP PPI. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih banyak. Itu tadi pemaparan dari Saudara Yusan. Wah, keren banget, sumpah. Astaga. Teman-teman yang mungkin ada kejanggalan dalam hati atau ada hal yang ingin ditanyakan, jadi kami buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan open mic. Untuk sesi pertama kami buka 3 pertanyaan. Mungkin ada yang mau nanya, gimana sih Kak cara ngordernya, atau bedanya apa sih Kak? Tote bag-nya kainnya apa? Itu tuh bisa ditanyakan langsung aja teman-teman. Nggak usah malu, nggak usah takut. Kita friendly kok. Silakan ya teman-teman. Mau nanya seputar apa PPI merchandise atau menanyakan seputar produknya, boleh untuk sekarang ditanyakan.
Gimana? Ada yang ingin bertanya? Cukup. Saya bertanya saya. Oh, oke, baik. Silakan perkenalkan diri. Ya, saya Faslul Amal dari Lamongan. Loh, gambarnya tadi mana kok hilang? Yang mana? Gambar produknya, Mas. Oh iya, iya. Bentar. Sorry. Iya. Gini, langsung saja saya ingin bertanya sedikit tentang produk ini. Jadi yang pertama, ini yang loh. Ini ada apa saja, Mas? Masker, terus semacam hand sanitizer, terus yang bulat ini apa, Mas? Itu pin gantungan kunci gitu. Itu Oh, ada gitu. dua sisi, gitu. Oh Depan iya. sama belakang. Terus yang satunya lagi itu vitamin C ya? Ya, ini kalian dapat gratis loh. Oh gitu. Percuma, dengan cuma dapat gratis. Gini Mas, Sama maskernya juga gratis loh. saya ingin tanya gitu. Ya. Yang pertama, apa sih value lebih kemudian dari produk ini? Gini maksud saya, hand sanitizer PPI ini apa kelebihannya daripada kita membeli hand sanitizer dengan merek-merek yang lain seperti Lifebuoy dan lain sebagainya gitu. Terus kalau masker sih KF94 ya, itu sudah produk yang bagus. Terus vitamin C-nya juga yang mau saya tanyakan, ini apa kelebihannya dari vitamin C yang lain seperti merek apa namanya itu, merek saya lupa. Ya intinya plus value-nya saja Mas. Saya ingin tanya dari setiap produk yang jenengan tawarkan ini apa. Itu yang pertama, perkara kelebihannya. Yang kedua, pendistribusian ataupun marketing ini sudah melalui apa saja Mas itu. Dah, itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung bisa dijawab, dipersilakan oleh Mas Yusan. Oke. Terima kasih Mas Amal sebelumnya sudah bertanya. Pertanyaan yang luar biasa sekali. Yang pertama saya akan menjawab added value apa yang didapatkan ketika kalian mendapatkan hand sanitizer ataupun vitamin C ini gitu. Di sini kami bekerja sama dengan salah satu vendor. Beliau adalah salah satu distributor Softis gitu ya. Insya Allah kita akan pakai Softis karena Softis ini salah satu hand sanitizer terbaik dan membunuh 99% kuman dalam waktu 20 detik saja. Itu kelebihan dari Softis ini gitu. Yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di hand sanitizer lain dengan aroma yang wangi juga yang khas gitu, dengan packaging cukup lumayan menarik gitu ya. Dan kemudian untuk vitamin C, kita menggunakan vitamin C pada umumnya, yakni vitamin C yang 500 gram, itu yang kaplet gitu ya. Itu. Kemudian untuk marketingnya kita untuk target marketnya kita untuk saat ini ke mahasiswa PPI, baik itu mahasiswa PPI yang ada di Winsa, yang angkatan 19, 20, 21, kemudian kita ingin berekspansi ke teman-teman teman-teman PPI yang ada di luar Winsa, yakni ada di Palu, Palembang, ada di Gorontalo, itu kita akan mempromosikannya ke mereka. Itu untuk marketingnya nanti ada tim marketing khusus, baik itu secara soft selling akan door to door ke
WhatsApp kalian mungkin melalui media-media cetak, media-media online. Nanti kita akan broadcast untuk pendistribusiannya. Gitu. Itu. Untuk pendistribusiannya nanti itu dari Gresik ya, dari rumah saya. Jadi untuk ongkir nanti bisa dikondisikan atau diperbincangkan lagi gitu. Kalian nanti juga bisa untuk ngeklaim gratis ongkir apabila memungkinkan bagi saya atau bagi kami untuk memberikan gratis ongkir yang tentunya terbatas mungkin untuk 10 pembeli pertama atau 5 orang pembeli pertama kayak gitu. Baik, apa bisa menjawab pertanyaan Mas Amal? Oh iya Mas, terima kasih. Sedikit lagi Mas ya. Gini, Ya, apakah produk-produk ini sudah dipasarkan di Shopee, Tokopedia ataupun platform-platform marketing yang lain? Dan yang kedua, apakah ini tidak dibuka jasa member open reseller lah katakanlah gitu untuk saya ataupun untuk siapalah yang kira-kira ingin membantu dalam kegiatan marketingnya gitu. Oke. Jadi sebenarnya tim marketing itu sendiri itu cuma sebagai koordinator. Kita semua anak-anak PPI ini bekerja sama untuk membranding atau bersama-sama untuk melakukan marketing gitu ya. Jadi bukan hanya yang bertugas sebagai tim marketing. Karena tim marketing ini sebagai koordinator teman-teman semua untuk mengajak teman-temannya atau mengajak siapapun untuk membeli official merchandise dari PPI. Yang satu tadi apa? Mas, apakah sudah tersedia di lapak-lapak platform seperti Shopee dan lain-lain gitu? Oke. Jadi untuk di Shopee kita udah buat untuk akunnya, jadi nanti kita tinggal isi doang. Besok insya Allah sudah rilis link untuk produk ini, jadi kalian nanti bisa akses di Bukalapak, di Toko Oren, di Shopee, di Lazada. Untuk saat ini di dua platform atau marketplace, ini di Lazada dan juga Tokopedia. Jadi nanti kalian bisa klaim gratis ongkir di situ. Berhubung saat ini masih ada gratis ongkir belanja mulai Rp0, kalian bisa manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Oh iya, iya terima kasih. Ya Mas, cukup. Ya. Oke, jadi itu tadi pertanyaan dan jawaban dari Mas Yusan. Mungkin ada teman-teman yang lainnya ingin bertanya. Gimana teman-teman? Apakah masih ada pertanyaan? Oke, baik. Mungkin sudah terjawab semua ya, Mas Yusan. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Yusan atas pemaparannya. Semoga teman-teman terpengaruh, tertarik untuk membeli PPI Merge ini karena ingat teman-teman, ini cuma ada di PPI dan bagi pelanggan yang beruntung akan mendapatkan gratis ongkir dan tote bag yang eksklusif. Kemudian acara selanjutnya yakni penutupan yang dilanjutkan dengan doa oleh saudara Ahmad Afwan Gofar. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahdi sayyat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'al auladana wa dzurriyyatana wa talamidana wa jama'atana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli tuqa wa ahli ibadah wa ahli salatul jamaah. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut. Inna fi sakaratil maut inna hisab. Allahumma yassir lana umurana umratan wal akhirah. Allahumma salli salatan kamilah sallallahu alaihi wa sallam. ورجب الكرب وتكذب الحوائج والحمد للرغيب وخذ الخاتم وسأسف الغمام بوجه الكريم وعلى المسلم كل ما ملاك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kuat, kreatif. Ambil itunya toh. Iya, depan-depannya itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembali pada Amin. Terima kasih kepada saudara Dokter. Akhirnya tadi maka secara otomatis telah menutup acara kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang menyempatkan diri untuk hadir. Terima kasih kepada Bapak Anas yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara kami yang sederhana ini. Terima kasih untuk semua ketua Hima ataupun yang mewakili karena telah hadir dan menyempatkan waktu untuk hadir di acara kita malam ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.